Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuzaid Al-Hakim dari jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 1905121410. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan tentang routing pada Cisco Packet Tracer. Jadi tidak usah berlama-lama lagi, mari kita ke skenario pertama. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan routing statik yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut. Jadi ini gambar 3,1 skema jaringan simulasi routing statik. Jadi tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung menuju ke Cisco Packet Tracer saja. Sini saya sudah membukanya. Jadi tadi kita membutuhkan 3 PC. PC1, PC2, PC3. Kemudian kita juga membutuhkan router. Kita juga membutuhkan server, tapi nanti saja. Router 1, router 2, dan router 3. Dan kita juga server 1 dan server 2. Kita hubungkan terlebih dahulu dari router 1 ke router 2. Kemudian dari router 1 ke router 3. Kemudian dari router 3 kedua. Setelah itu dari router 1 ke PC1, dari router 1 ke PC2, kemudian dari router 2 ke PC3, kemudian dari router 3 ke server 1, kemudian dari router 3 ke server 2. Nah, kurang lebih seperti ini, namun masih merah-merah panahnya karena kita perlu mengkonfigurasi IP-nya. Kita butuh seperti ini, jauh-jauh konfigurasi terlebih dahulu IP-nya. Kita mulai dari untuk mempermudah, kita tandai dulu untuk range tiap server. Sekarang kita lanjut mengisi IP yang tiap satunya, mulai dari versi 1 stop konfigurasi IP karena range-nya tadi kita menuliskan 192.168.1.0, maka kita akan mengisikan 192.168.1.1. Kenapa tidak 0? Karena 0 merupakan IP network. Kemudian netmasknya 192. Kemudian gateway-nya ini IP untuk router ya, belum saya isi, jadi saya isi dulu di PC-nya dulu. 192.168.1.62. PC2 juga kita share. Range-nya tadi sampai 64. Ini juga 192. Kemudian 192, 168. Oh iya, kita nggak boleh 64 ya. Jadi kita harus lebih 65 karena 64 itu IP network. Kemudian data 192 dan gateway-nya 126. Gateway-nya ini untuk di router. Kemudian kita
PC. Ini yang menghubungkan dari router ke PC1 adalah fast Ethernet 0. Kita bisa terlihat ini FA0/0 PC1. Kalau PC2 itu FA1/0. Dan kita isikan seperti tadi yang ada di PC1 192.168.1. Nah, ini yang saya maksud, IP-nya yang digunakan untuk gateway di PC1. Kemudian untuk subnet busnya 192. Nah, sudah di on kan akan menjadi hijau. Kemudian untuk bus Ethernet 1.0 untuk yang ke PC2. Ini yang tadi saya isikan untuk gateway di PC2 126. Dan ini yang sama, kita on kan. Ini 62. Oke. Setelah itu kita konfigurasi yang router 2. Satu saja dulu. Yang serial 2. Seri 2 ini dapat kita lihat SE2./0 itu menghubungkan dari router 1 ke router 2. Jadi kita menggunakan IP yang ini 12.12.12.1. Karena kenapa kok 1? Karena kita di router 1. Kemudian untuk subnet masknya 255.255.0. Bisa cek emailnya kita on. Kemudian untuk SE3 serial 3. Serial 3 ini dapat kita lihat dari router 1 ke router 3. Jadi kita isikan ini 13.13.13.1 karena di router 1. Kemudian kita on-kan dulu. Setelah seperti ini kita pindah ke router 2. Sebelum kita ke router 2 kemudian kita akan menggunakan ini karena sebentar. Kemudian ini range-nya 192.168.1.128. Maka kita buat yang ada di dalamnya itu 192.168.253 karena ini kan /26. Kemudian karena /26 maka subnet masknya 128. Bentar. Salah. Ini bukan /26 ya. Ini /128. Kemudian default gateway-nya ini untuk IP router ya. 2.168.1.154. Udah, sekarang
PC3. Jadi ini 192.168.1.254 seperti yang saya isikan di gateway PC3 tadi. Kemudian untuk subnet masknya 128, jangan lupa di on. Nah, kemudian untuk serial 2 ini dapat kita lihat menghubungkan dari router 2 ke router 1. Jadi kita pakai yang ini 12.12.12.12.2 karena ini di router 2. Kemudian untuk subnet masknya 255.255.255.0 karena 124. Jangan lupa di-on-kan. Setelah di-on-kan jadi berubah jadi hijau, ini terhubung. Kemudian untuk SE3 ini menghubungkan dari router 2 ke router 3. Berarti kita IP-nya memakai yang ini 23.23.23.2 karena router 2. Kemudian subnet masknya 255.255.255 sama seperti tadi karena 124 dan kita on kan. Kemudian untuk router yang terakhir yaitu router 3. Kita lihat yang SE2 itu menghubungkan router 3 dengan router 1. Router 3 dengan router 1. Berarti kita karena di router 3 jangan lupa di hijau. Kemudian serial 3 ini menghubungkan router 3 dengan router 2. Nanti kita pakai yang ini 23.23.23.3 karena di router 3. Kemudian subnet masknya jangan lupa sebelum itu kita cek sudah benar SE2 12.14.23 ya, saya rasa sudah. Yang terakhir untuk server kita konfigurasi juga IP-nya. Untuk konfigurasi IP, jadi kita gunakan yang ini 33.33.33.1 server 1 subnet mask. Untuk gateway ini IP dari router 3 belum saya inikan. Saya pakai karena router sudah. Kemudian server 2 kita pakai 43.43.43.1 karena 2 karena server 2 subnet masknya sama. Kemudian gateway-nya kita pakai 43.43.43.3. ini IP dari router belum sistem. Saya rasa sudah benar. Kemudian yang terakhir fast ethernet 0 untuk yang terhubung ke server 1. Kita pakai yang tadi di gateway server tadi 33.33.33.3 dan subnet masknya sama. Kemudian di on kan, nah, berubah jadi hijau. Kemudian di sini 43.43.43.3 Saya rasa sampai sini kita sudah menyelesaikan skenario pertama. Jadi untuk lanjutannya ada skenario yang kedua, kita akan
menentukan routing statik tiap ya. Masuk ke langkah percobaan 2. 1. Buat simulasi jaringan seperti ya sudah kita buat tadi. Kemudian isikan tabel routing statik setiap router tersebut sebagai berikut. Seperti ini ya, router 1. Nah, di sini router 1 kita konfigurasi IP-nya, konfigurasi routing statiknya. Jadi di sini kita membutuhkan, nanti di sini saya kasih gambar untuk tabelnya. Jadi di sini di router 1 kita disuruh untuk menuliskan tujuan 192.168.1.128. Mana kita tahu ini itu untuk di PC3. Kemudian subnet masknya itu 255 karena ini PC3 maka 2. Kemudian nexthost-nya karena PC3 berarti kita lewat sini 12 titik di PC3, router di PC3. Kemudian kita cek lagi sudah benar, kemudian add. Dan yang kedua itu itu 33.33.33.0. Ini menuju ke server ya, server 1. Kemudian untuk netmasknya sama 0 karena /24 kan server 1. Kemudian kita melewati 13.13.13 di server 1. Sudah, sekarang kita add saja sebentar untuk memudahkan. Kita boleh pindah-pindah. Nah, ini gambarnya ya. Kita sudah tambahkan tadi yang ini 11, kemudian kita tambahkan lagi yang ini menuju ke server 2 355 sama, dan caranya juga sama. Kemudian kita cek lagi 11 8 0 124 93 ya sama. Kemudian yang di router 2 kita konfigurasi routing ini router 2 192.168.1.1.
sudah. Sekarang di router 3. Router 3 statik 192.168.1.0 ini 128, kemudian ini 13, sudah. Setelah sudah, kita lanjut ke nah, ini kita disuruh pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Tinggal isi ambil saja. Karena sudah, kita balik lagi dan kita disuruh untuk kirimkan dari paket PC1 ke PC2. PC1 ke PC2. Biasa kalau sudah untuk PC1 ke PC2 berhasil ya. Mungkin bisa kita nah ini sudah berhasil. Ya, berhasil di PC1 ke PC3. Kita delete aja. Kemudian PC1 ke server 1. PC1 ke server 1. Ini biasanya tidak langsung berhasil ya kalau di laptop saya. Itu penyesuaian karena ya udah laptop lama. Sudah berhasil dari PC1 ke server 1 berhasil. Selamat. PC1 ke server 1, kemudian PC1 ke server 2.
ya. Dengan selamat PC1 ke server 2. Kemudian PC3 ke PC1. PC3 ke PC1 langsung selamat berhasil. PC3 ke PC1, kemudian PC3 ke PC2. PC3 ke PC2. Ya, selamat juga ke PC2, PC3 ke PC2, kemudian PC3 ke server 1. Ya, berhasil. PC3 ke PC1 hasil dengan selamat. PC3 ke server 2. PC3 ke server 2. Ya, selamat juga. PC3 ke server 2. Kemudian server 1 ke server 2. Server 1 ke server 2. Ya, selamat berhasil. Kemudian 1 ke server 2, server 1 ke PC1. Server 1 ke PC1. Ya, berhasil dengan selamat. Kemudian server 1 ke PC2. Server 1 ke PC2. Ya, berhasil dengan selamat. Kemudian yang terakhir server 1 ke PC3. 1 ke PC3. Ya, seluruhnya berhasil. Sampai sini kita sudah berhasil menggunakan simple PQ dan semuanya selamat. Kemudian yang terakhir, setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan mode ke real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3, lalu amati kehalusannya. Tapi ini kita menggunakan tracer real time.
65 terasat 192.168.1. Tadi ada kesalahan, saya belum memindahkan dari simulasi ke real time, jadi ini dipindahkan dulu real time, baru kita uji coba command prompt tracer 192.168.1.65, baru kita coba. Ini langsung berhasil. Jangan melalui router dulu baru ke PC2. Kemudian ini PC1 ke PC3, PC1 ke PC3. Ini sudah ke PC1 ke PC3. Itu ID-nya 253. Tracer 253. Ya, berhasil melalui router satu dulu, kemudian ke router 2, kemudian baru ke PC3. Kemudian setelah PC3, PC1 ke server 1, 1 ke server 1 itu 33.33.33.1. Ya, sudah berhasil juga. Satu ke server 2, satu ke server 2 itu 43.43.43.2 dan berhasil juga komplit. Kemudian kita lihat lagi PC3 ke PC1, PC 168.1.1. Ya, berhasil. PC 3 PC 1 PC 2. PC 2 itu kan 3 65. Ya, berhasil juga. Dari PC3 ke server 1, PC3 ke server 1 sudah berhasil juga. 3 ke server 1, PC3 ke server 2, PC3 ke server 2. Kita lihat juga berhasil juga. Dan PC3 ke server 2 sudah. Kemudian ini server 1 ke server 2, server 1 server 1 ke server 243.43.43.2. Ya, berhasil. Kemudian server 1 ke PC1, server 1 ke PC1 192.168.1.1. Ya, berhasil dengan lancar. Kemudian server 1 ke PC2 65. Ya, server 1 ke PC2 juga lancar, tidak ada hambatan. Kemudian server 1 ke PC3, server 1 ke PC3 itu kalau
berhasil. Jadi praktek kali ini semuanya menghasilkan hasil yang berhasil, tidak ada hasil yang gagal di sini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi ridwan wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.